Komentar Chinese Malaysia tentang isu pelajaran bahasa di sekolah dasar. Berikut ini komentarnya. Iya, kalau ras Melayu bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah Tionghoa, kenapa kita orang Tionghoa tidak bisa belajar bahasa Malaysia dengan hasil yang lebih baik dari mereka? Segala hal bisa saja terjadi jika kita bisa konsisten. Apalagi ini adalah negara kita sendiri. Bahasa Melayu sekolah dasar Cina harus ditingkatkan. Itu tergantung bagaimana cara meningkatkannya. Ini adalah masalah pendidikan. Jika kamu tidak berkembang, kamu akan sengsara setelah mencapai sekolah menengah. Saya sendiri pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Mantan Perdana Menteri Sapiri begitu hebat dan visioner. Anwar dan para menteri roket ini masih tertidur. Anda mengatakan ya, ya. Saya setuju dengan guru bahwa pandai berbahasa Mandarin benar-benar dapat mengubah masa depan siswa. Menguasai bahasa Mandarin sangat meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam belajar di sekolah menengah. Pengalaman pribadi saya. Selamat malam, Guru Jimei. Kehidupan nyata, hadapi kenyataan. Politisi tidak hanya mengatakan bahwa mereka tidak berkontribusi pada negara, tetapi mereka juga merusak negara rakyat bersatu, tak akan takut pada orang yang marah. Mereka akan marah rakyat. Masih ada 6% orang partai Islam yang mau kalahkan Anwar. Terima kasih guru atas penjelasannya. Selamat malam, simak kamu besok. Saat ini, kecuali pada 2 atau 3 kelas pertama, anak-anak tidak suka membaca dan bermain ponsel. Saat pihak sekolah bertemu dengan orang tua, guru mengeluhkan anak tidak bekerja keras, namun orang tua tidak merespon. Orang tua umumnya percaya bahwa belajar tidak lagi penting, dan mereka bisa mencari sesuatu untuk dimakan di masa depan. Apakah buku pelajaran bahasa Mandarin sekolah dasar bahasa Mandarin itu dalam atau dangkal tidak lagi penting? Benar juga kalau anak-anak saya juga ikut les bahasa Melayu. Mereka sudah les bahasa Melayu 25 tahun yang lalu, itu sudah cukup. Kita harus menerima banyak siswa Cina kita tidak bisa berbicara bahasa Melayu dengan baik. Ketika mereka berbicara bahasa Melayu seperti EEOO. Ketika rekan-rekan Melayu kita bisa berbicara bahasa Cina dengan baik, mengapa kita tidak bisa berbicara bahasa Melayu dengan baik? Diri kita sebagai orang Malaysia jika kita bahkan tidak bisa berbahasa Malaysia dengan baik. Ini bukan masalah siswanya, tapi masalah pengajaran di sekolah. Sekolah perlu melakukan refleksi. Bukan masalah guru. Masalah sekolah berarti masalah sistem sekolah. Sekolah Cina hanya mengikuti label bahasa Melayu di bukunya. Dokter gigi paling mengetahui kursus di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tiongkok. Tingkat bahasa Mandarin di SD Hua dan bisa sedikit ditingkatkan. Jika hampir tidak sama dengan SD nasional, siswanya akan kesulitan lagi pula. Mereka masih harus belajar bahasa ibu, dan tidak kualifikasi setiap orang setinggi itu. Saat ini, orang Tionghoa yang berbahasa Melayu sudah berkembang pesat. Jika bahasa Melayu begitu mendalam, berapa pelajaran yang harus guru tambahkan pada setiap kelas untuk mempelajari bahasa Melayu lebih dalam? Apakah waktu belajar mata pelajaran lain perlu dikorbankan dalam jumlah pelajaran? Saya rasa sastra Melayu sudah cukup untuk digunakan. Tidak perlu mempelajari mata pelajaran yang begitu rumit. Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari matematika, sains, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Anda harus tahu bahwa tujuan akhir Kementerian Pendidikan adalah selangkah demi selangkah mengubah sekolah dasar di Tiongkok menjadi sekolah dasar nasional. Apa yang Anda katakan sangat benar. Carilah kebenaran dari fakta. Jika Anda ingin menjadi selebriti internet atau bermimpi menjadi selebriti, jangan menulis dalam bahasa Melayu. Karena tidak ada yang akan memperhatikan dan melihat. Ini akan membuang-buang waktu dan tahun Anda dan berakhir sia-sia. Puluhan tahun akan berlalu dengan cepat. Saya setuju dengan hal yang sama. Saya juga mengikuti ujian SPR. Saya juga gagal lulus bahasa Melayu dan tidak lulus formulir 4. Saat ini, anak-anak Melayu sangat sukses ketika mereka membaca bahasa Mandarin dan bernyanyi dengan baik. Kita orang Tionghoa harus berhenti berbicara terlalu banyak dan mengajari anak-anak kita lebih banyak bahasa. Hanya dengan cara ini semua orang di negara ini akan sukses dan belajar harmoni dan rasa hormat. Saya juga berharap pemerintah mempertimbangkan cara menyatukan semua sekolah dasar sehingga anak-anak dari semua ras, apapun bahasanya, dapat tumbuh dan belajar bersama dengan bahagia. Saya juga sekolah dasar Cina, dan saya belum tamat sekolah menengah.
Setelah melepas formulir 1 selama 1 tahun, saya ditugaskan di kelas 1. Saya hanya mendapat 6 nilai A di SRP, dan saya turun ke kelas 2 setelah Form 4, tapi SPM setelah itu, saya berhasil masuk STPM Angkatan Kedua, belajar selama 3 bulan, dan berangkat ke Inggris untuk belajar A-Level. Saya dari SD Cina, saya bisa berbahasa Melayu dan Inggris oke, apa masalahnya? Saya ingin menjadi ijazah SMA Mandiri tapi tidak ingin meningkatkan bahasa Melayu saya. Mohon saran dan nantikan semuanya, setiap orang akan menemukan uang di masa depan, jangan lupakan pendidikan Tiongkok, bekerja keras untuk mendapatkan uang dan membantu Waswetik. Serahkan pada Kementerian Pendidikan untuk menyelidiki dan mengambil keputusan. Ini bukan masalah politik. Orang Tionghoa Malaysia tidak takut tantangan. Mereka akan berhasil, apapun kondisinya. Anak-anak hendaknya mulai belajar bahasa Mandarin sejak dini. Kemampuan belajar anak ibarat spons, cepat menyerap. Semua orang Melayu mengatakan bahwa bahasa Mandarin Wei Jiasiang sangat bagus, karena hari ini saya berbicara dengan orang Melayu. Memang selama bahasa Melayu dikuasai, isi buku pelajaran SMP sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya melihat kulitnya saja. Kita tahu banyak bahasa, tapi mereka tidak bisa mempelajarinya sendiri. Terakhir kali Jawi isu, sekarang isu ini, ada seseorang di belakang hati-hati PH. Saat ini, sekolah internasional juga mengajarkan bahasa Melayu. Hanya politisi bodoh yang berpikir untuk menyatukan buku pelajaran bahasa Mandarin. Pendidikan tidak boleh lebih terkait dengan politik. Politik adalah politik. Pendidikan dan politik harus dipisahkan. Sudah saatnya Menteri Pendidikan melakukan reformasi dan membiarkan pendidikan dimulai dari awal. Politik ada hubungannya dengan pendidikan, harus dipisahkan dengan jelas. Jika mereka mengetahui apa yang kita pikirkan, kita akan kalah. Jadi masyarakat kita di tahun 1950-an tidak terlalu memperhatikan bahasa Mandarin, makanya saya seperti sekarang ini. Buku mereka tidak lebih baik dari kita. Banyak siswa SD di SMP 1 yang gagal seluruh kelas, termasuk bahasa Melayu. Kalaupun pandai membaca bahasa Melayu, tidak ada gunanya di luar negeri. Segala upaya dilakukan untuk mempermalukan orang Tionghoa dan non-Muslim. Hanya saja tidak yakin. Apa yang selalu diprotes oleh Pak Do? Siswa kami yang baik semuanya mahir dalam 3 bahasa utama, jadi tidak perlu mempertanyakannya. Misalnya, Nikemin, direktur Rockets kami, fasih berbahasa Mandarin. Malaysia mau sistem domestik atau sistem internasional. Jadi, udang Malaya tidak pernah maju, mereka hanya bisa maju melalui mulutnya. Ternyata gurunya tidak setia pada negara. Bahasa Melayu adalah bahasa etnik, bahasa kampung, bahasa Malaysia adalah bahasa nasional, bahasa negara, mendukung bahasa nasional adalah kesetiaan, dan memaksa mendukung bahasa Melayu adalah ketidaksetiaan. Oleh karena itu sebagian besar orang Melayu, termasuk politisi, tidak loyal kepada negaranya. Ini adalah negara Malaysia. Tata bahasa kedua bahasa tersebut berbeda, bukan negara Melayu. Ya, sama seperti bahasa Melayu Lu Saofu Yiliu. Seharusnya sudah lama bersatu. Sekolah dasar Cina harus diubah karena banyak siswa sekolah dasar Cina tidak bisa belajar bahasa Inggris dan Melayu dengan baik, itulah sebabnya saya ingin menyekolahkan anak saya ke sekolah dasar swasta. Itulah sejumlah komentar Chinese Malaysia tentang pelajaran bahasa. Gimana pendapat kalian? Silakan komen.